Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S menjadi salah satu tragedi paling berdarah dalam sejarah Indonesia modern. 7 jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh secara brutal. Lalu mayat mereka dibuang ke sebuah lubang di Lubang Buaya. Tak butuh waktu lama, dalang utama pun diumumkan ke publik, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tapi, benarkah sesederhana itu? Mengapa PKI langsung dicap sebagai dalang tunggal G30S? Apa dasar narasi ini? Dan siapa yang membentuknya? Narasi resmi, PKI sebagai musuh negara. Dalam waktu kurang dari 48 jam setelah para jenderal diculik dan dibunuh pada dini hari 1 Oktober 1965, Maijen Soeharto, saat itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad, bergerak cepat. Dengan restu dari Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution, Soeharto mengonsolidasikan pasukan, menguasai RRI, Radio Republik Indonesia, stasiun TVRI, dan pusat-pusat komunikasi. Lalu pada tanggal 2 Oktober, ia menyatakan bahwa yang terjadi adalah upaya kudeta dari Partai Komunis Indonesia melalui kelompok militer yang disebut Gerakan 30 September atau G30S. Pernyataan ini menjadi tonggak awal narasi resmi negara bahwa PKI bukan hanya pelaku, tapi dalang utama. Tanpa penyelidikan independen, tanpa pengadilan terbuka, dan tanpa konfirmasi versi lain, narasi ini langsung disebar ke seluruh penjuru Indonesia. Dan karena yang menyebarkan adalah militer, tak ada ruang bagi keraguan. Dalam hitungan hari, media-media massa dibersihkan dari simpatisan kiri. Surat kabar yang dikenal progresif seperti Harian Rakyat dibredel. Media lainnya dipaksa menyiarkan versi tentara. Semua narasi diarahkan ke satu tujuan, membangun citra PKI sebagai pengkhianat bangsa dan ancaman bagi keselamatan negara. Lebih dari sekadar berita, narasi ini dibakukan dalam budaya. Puncaknya adalah film propaganda pengkhianatan G30S PKI, disutradarai oleh Arifin C. Nur dan diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang berada di bawah pengaruh militer. Film ini bukan sekadar tontonan, tapi alat doktrinasi massal. Setiap tahun, film itu diputar serentak di televisi nasional menjelang akhir September. Sekolah-sekolah mewajibkan siswa menontonnya. Dalam film itu, PKI digambarkan sangat brutal. Perempuan gerwani menari-nari di sekitar mayat jenderal, menyiksa, mencongkel mata, dan tertawa-tawa. Gambarannya begitu sadis, bahkan meninggalkan trauma bagi banyak anak-anak era tahun 1980-1990-an. Namun setelah reformasi, berbagai sejarawan membantah versi tersebut. Hasil otopsi resmi para jenderal yang dilakukan oleh tim medis Angkatan Darat sendiri tidak menemukan adanya penyiksaan keji seperti yang digambarkan film itu. Banyak sejarawan kemudian menyimpulkan bahwa adegan-adegan tersebut merupakan bagian dari konstruksi naratif untuk mendiskreditkan PKI secara total dan membenarkan tindakan balasan yang brutal. Secara sistematis, narasi negara dibangun sebagai berikut. PKI merasa terancam oleh kekuatan Angkatan Darat yang makin anti-komunis. Maka, PKI melancarkan kudeta lewat kerjasama dengan sebagian militer, khususnya unsur Cakrabirawa, pengawal presiden, dan perwira militer muda. Mereka menculik dan membunuh 7 jenderal, yang dianggap akan menggulingkan Soekarno lewat Dewan Jenderal. Namun, kudeta itu gagal menguasai Jakarta. Soeharto turun tangan, mengambil alih kendali Angkatan Darat, dan menyelamatkan negara. Rakyat mendukung TNI menghancurkan PKI karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan musuh agama. Narasi ini bukan hanya untuk membenarkan operasi militer, tetapi juga menjadi landasan ideologis Orde Baru. Selama lebih dari 3 dekade, PKI dijadikan simbol absolut kejahatan. Setiap bentuk ideologi kiri, kritik terhadap militer, atau sekadar penyebutan nama Aidit pun bisa dianggap membahayakan negara. Ada beberapa alasan mengapa narasi PKI dalam G30S begitu kokoh. Didukung penuh oleh militer, yang saat itu menjadi kekuatan utama negara. Soekarno dilumpuhkan secara politik, sehingga tidak bisa membela diri atau menjelaskan secara terbuka. Tidak ada pengadilan terbuka bagi tokoh-tokoh utama peristiwa G30S, sehingga publik hanya tahu versi tentara. Rakyat disuguhi narasi tunggal selama 32 tahun. Dalam kurikulum sekolah, buku pelajaran sejarah, media massa, hingga khutbah masjid, PKI ditampilkan sebagai iblis sejarah. Alasan mengapa PKI dianggap dalang. Tuduhan bahwa PKI adalah dalang G30S bukan muncul dari penyelidikan objektif atau pengadilan yang transparan,
melainkan dari kondisi politik yang sangat cair dan penuh ketegangan, serta langkah-langkah strategis pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Berikut 4 alasan utama mengapa PKI dengan cepat dan efektif dituduh sebagai pelaku utama. 1. Konteks politik yang sangat memanas. Tahun 1965 bukan tahun biasa. Politik Indonesia berada di titik didih. Ada 3 kekuatan utama yang sedang bersaing dan saling curiga. PKI sebagai partai dengan jutaan anggota yang sangat vokal dan memiliki jaringan akar rumput luas. Angkatan Darat, terutama elitnya, yang semakin gelisah melihat pengaruh PKI merambah kemana-mana. Presiden Soekarno, yang berusaha menyeimbangkan kedua pihak lewat ideologi nasakom, nasionalis, agama, komunis, dan seringkali dianggap terlalu melindungi PKI. PKI sendiri saat itu sedang naik daun. Mereka berhasil menjelma menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, dengan organisasi sayap di berbagai bidang, petani, buruh, seniman, perempuan, pemuda. PKI juga mulai masuk ke institusi negara, bahkan disebut-sebut memiliki pengaruh di dalam sebagian tubuh ABRI, khususnya unsur non-angkatan darat seperti angkatan udara dan polisi. Salah satu isu yang sangat memanaskan adalah usulan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima, milisi rakyat bersenjata dari kalangan buruh dan tani. Bagi Angkatan Darat, usulan ini adalah bentuk ancaman langsung. Mereka melihatnya sebagai langkah awal menuju kudeta ala revolusi komunis. Maka, ketika terjadi pembunuhan terhadap 7 jenderal, banyak pihak, terutama militer, langsung menyambungkan titik-titik itu ke PKI, karena memang sebelumnya sudah ada benih-benih permusuhan yang sangat kuat. 2. Reaksi cepat dan kalkulatif dari Soeharto. Dalam waktu 2 hari setelah tragedi penculikan dan pembunuhan jenderal, 1 Oktober 1965, Maijen Soeharto tampil sebagai penyelamat negara. Ia mengambil alih komando Angkatan Darat, memobilisasi pasukan Kostrad, dan mengendalikan Jakarta. Langkah-langkah yang diambil Soeharto tampak sangat siap. Ia langsung menguasai media strategis, RRI dan TRI, menumumkan bahwa PKI adalah dalang G30S dan menyudutkan Presiden Soekarno dengan halus namun sistematis. Ia menolak perintah Soekarno untuk menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai pengganti Jenderal Ahmad Yani dan secara de facto menguasai TNI AD. Kecepatan dan kecepatan langkah Soeharto menimbulkan dugaan di kalangan sejarawan bahwa ia mungkin sudah punya rencana atau paling tidak skenario kontingensi sebelum peristiwa terjadi. Tuduhan kepada PKI menjadi narasi yang memperkuat posisi Soeharto. Ia tampil sebagai figur anti-komunis, penegak ketertiban, dan pelindung negara. Dengan menciptakan musuh bersama, yaitu PKI, Soeharto bukan hanya menggalang dukungan internal tentara, tapi juga dari masyarakat luas dan kalangan Islam yang sejak lama memusuhi komunis. 3. Propaganda dan kontrol informasi yang total. Setelah peristiwa G30S, kontrol informasi diambil sepenuhnya oleh militer. Semua media, baik cetak maupun elektronik, harus tunduk pada narasi resmi. Surat kabar yang sedikit saja meragukan versi militer akan dibredel atau dilarang terbit. Bukan cuma berita, tapi juga pendidikan, kebudayaan, dan narasi sejarah ikut dikendalikan. Buku pelajaran sejarah dirombak. Film seperti Pengkhianatan G30S PKI diwajibkan untuk ditonton di sekolah, dan lagu-lagu propaganda militer diputar di radio nasional. PKI ditampilkan bukan hanya sebagai pengkhianat negara, tapi juga anti-agama, tidak bermoral, dan brutal. Tuduhan terhadap Gerwani, organisasi perempuan PKI, sebagai penyiksa jenderal, memperkuat citra horor yang dilekatkan pada PKI, meskipun tuduhan itu belakangan dibantah oleh hasil otopsi militer sendiri. Siapapun yang mempertanyakan narasi ini dianggap membahayakan negara. Ribuan orang ditangkap tanpa pengadilan, hanya karena dicurigai sebagai simpatisan PKI, atau sekadar menolak versi resmi. Narasi tandingan terkubur bersama para korban. 4. Dukungan internasional terhadap Soeharto dan narasi anti-komunis. Dalam konteks Perang Dingin, dunia saat itu sedang terbelah, Blok Barat dipimpin AS, melawan Blok Timur dipimpin Uni Soviet dan Tiongkok. Indonesia, yang dipimpin Soekarno, semakin condong ke Blok Timur. PKI menjadi mitra politik dalam negeri yang mendukung Soekarno, sehingga secara otomatis menjadi musuh kepentingan Barat. Bagi Amerika Serikat, kemunculan PKI sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara, setelah kemenangan komunis di Tiongkok dan Vietnam, adalah ancaman serius. Maka ketika Soeharto tampil dan menunjukkan arah kebijakan yang lebih anti-komunis dan pro-Barat, dukungan internasional pun mengalir. Banyak dokumen yang kini sudah dideklasifikasi menunjukkan bahwa AS dan negara barat lainnya memberi restu diam-diam terhadap kampanye anti-PKI, bahkan menyuplai daftar nama aktivis yang dicurigai.
Ini memperkuat posisi Soeharto dan membuat narasi PKI sebagai dalang bukan hanya diterima di dalam negeri, tapi juga dipoles di luar negeri sebagai justifikasi politik global. PKI mungkin memang punya agenda politik yang besar dan ambisius. Tapi dalam konteks G30S, penyebab cepatnya mereka dijadikan kambing hitam lebih berkaitan dengan dinamika kekuasaan, propaganda, dan kepentingan geopolitik, bukan hasil investigasi objektif. Narasi itu bukan muncul karena bukti, melainkan karena kebutuhan, butuh musuh untuk membangun legitimasi kekuasaan baru. Kritik terhadap narasi resmi dan munculnya versi alternatif. Sejak runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, ruang kebebasan sipil dan akademik mulai terbuka. Narasi tunggal bahwa PKI adalah dalang G30S mulai dipertanyakan secara lebih serius, bukan hanya oleh aktivis, tapi juga oleh sejarawan, jurnalis investigasi, dan lembaga HAM. Pertanyaan kuncinya sederhana tapi penting. Apakah benar PKI sebagai organisasi secara struktural merancang dan melaksanakan kudeta G30S? Berikut beberapa kritik dan temuan yang memperlemah narasi resmi. 1. Minim bukti keterlibatan langsung DN Aidit. DN Aidit, Ketua Komite Sentral PKI, sering disebut sebagai arsitek utama G30S. Namun, hingga kini tidak pernah ada dokumen, rekaman, atau kesaksian langsung yang membuktikan bahwa Aidit merancang operasi militer itu. Bahkan dalam dokumen pengadilan terhadap para tersangka G30S, seperti Leko Untung, nama Aidit tidak muncul sebagai otak operasi. Aidit memang terlihat terlibat secara politis setelah kejadian. Ia sempat menemui beberapa petinggi militer, tapi keterlibatan itu lebih mirip tindakan politik pasca kejadian, bukan bukti perencanaan. Penangkapan dan eksekusi Aidit tanpa pengadilan juga menghilangkan peluang klarifikasi. 2. Mayoritas pelaku adalah unsur militer, bukan kader PKI. Jika G30S adalah operasi komunis, maka mestinya dilakukan oleh kader-kader sipil PKI. Tapi justru sebaliknya, mayoritas aktor lapangan berasal dari unsur militer, terutama Batalion 1 Cakrabirawa, pasukan elit pengawal Presiden Soekarno. Nama-nama seperti Leko Untung, Kolonel Latif, dan Brigjen Suparjo, semuanya adalah perwira angkatan darat, bukan aktivis komunis. Bahkan, banyak dari mereka memiliki latar belakang nasionalis dan dekat dengan Presiden, bukan PKI. Fakta ini memunculkan pertanyaan, kalau ini operasi PKI, kenapa yang menjalankan justru tentara? Disinilah muncul teori bahwa peristiwa ini bukan semata kudeta ideologis, tapi konflik internal militer yang kemudian diframing sebagai pemberontakan komunis. 3. Friksi internal di tubuh militer. Sejumlah peneliti, termasuk Ben Anderson dan Ruben Sive dalam makalahnya yang terkenal, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Job in Indonesia, mencatat bahwa ada konflik tajam antara kelompok jenderal senior, seperti Ahmad Yani, Nasution, dan Suprapto, dengan para perwira muda. Kelompok jenderal ini dianggap terlalu dominan dan cenderung akan menggeser posisi Soekarno. Beberapa perwira muda diyakini khawatir bahwa rencana Dewan Jenderal akan menggulingkan Soekarno, dan karenanya mereka berinisiatif melakukan tindakan pencegahan. Artinya, G30S bisa saja bermula dari gerakan internal militer yang kemudian dijadikan alat oleh kelompok lain, termasuk Soeharto, untuk membalikan keadaan dan menghapus pengaruh Soekarno dan PKI sekaligus. 4. Teori kudeta dalam kudeta. Ini adalah salah satu teori paling menarik dan penting. Beberapa peneliti menyebut bahwa G30S bisa jadi adalah kudeta dalam kudeta, di mana kelompok kecil militer memang benar melakukan penculikan jenderal, tapi kemudian Soeharto memanfaatkan momen itu untuk menyudutkan PKI, menyingkirkan Soekarno secara perlahan tapi pasti, merebut kendali penuh atas angkatan darat dan negara. John Roosa dalam bukunya, Dalih Pembunuhan Massa menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa G30S adalah perintah resmi dari PKI. Yang terjadi, menurut Roosa, adalah operasi terbatas dari sekelompok kecil militer yang kemudian dijadikan alasan atau dalih oleh Soeharto dan kelompoknya untuk membenarkan pembantaian massal dan perebutan kekuasaan. Roosa bahkan menyebut bahwa dalih terlibatan PKI digunakan secara sistematis untuk mendiskreditkan total gerakan kiri di Indonesia dan membungkam perbedaan ideologis dalam masyarakat. 5. Absennya pengadilan terbuka dan investigasi independen. Yang mencolok dari seluruh tragedi ini adalah tidak adanya pengadilan militer terbuka untuk para tokoh kunci. Tidak ada komisi penyelidikan independen. Semua proses hukum berlangsung tertutup dengan bukti yang lemah, tekanan militer, dan vonis yang sudah bisa ditebak. Akibatnya,
Selama puluhan tahun masyarakat Indonesia tidak pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka tahu hanyalah satu versi yang terus-menerus diulang lewat film, buku pelajaran, dan media massa. Jadi, siapa dalang sebenarnya? Itulah pertanyaan besar yang masih belum tuntas. Sampai hari ini, tidak ada pengadilan terbuka yang benar-benar membuktikan siapa aktor utama G30S. Yang ada hanya narasi yang dibangun, diperkuat oleh kekuasaan, dan diwariskan ke generasi berikutnya lewat media dan pendidikan. Penutup antara kebenaran dan kekuasaan. Sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang benar. Kadang ditulis oleh mereka yang menang. Menganggap PKI sebagai dalang tunggal G30S memang memudahkan penyederhanaan. Tapi sejarah Indonesia tidak sesederhana hitam putih. Tragedi G30S adalah pintu masuk ke dalam luka bangsa yang lebih dalam. Pembantaian ratusan ribu orang tanpa proses hukum, trauma kolektif yang diwariskan, dan pertanyaan-pertanyaan yang diredam selama puluhan tahun. Semakin banyak generasi muda yang berani bertanya, semakin dekat kita dengan sejarah yang jujur. Bukan untuk membela PKI, tapi untuk mencari keadilan dan kebenaran, agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Bagaimana pendapatmu? Tulis di komentar. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah yang lebih mendalam.